Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita kembali dalam pelajaran hadis dalam Kitabul Jami', masih bab zuhud dan wara'. Kita akan masuk hadis yang ke-7, zuhud dan kaya hati. Wa'an Sa'di Ibni Abi Waqqasin, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqulu innallaha yuhibbul hamdat taqi al-ghani al-khafi. Akhrajahu Muslim. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya hati, dan tersembunyi dalam ibadah. Ini diantara kriteria orang-orang yang dicintai oleh Allah ya. Dalam riwayat Muslim. Bahwa Allah cintai hamba yang bertakwa. Yang bertakwa tentunya dalam artian ia senantiasa mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya, senantiasa takut kepada Allah. Itu ketakwaan ya. Terus al-ghani ya. Kaya di sini adalah kaya hati ya. Walakinnal gina ya, ginan nafs ya. Kekayaan itu adalah hakikatnya kekayaan hati ya gitu. Jadi bukan pada kasratul mal ya, banyaknya harta ya itu, tapi terletak pada hatinya. Maka hati yang kaya tentunya ia akan merasa cukup dengan berbagai apapun yang Allah berikan ya. Ridho bil qalil ya. Ridho dengan jumlah yang sedikit. Iya. Walaupun hasilnya sedikit, jumlahnya sedikit, yang didapatnya sedikit ya. Tapi dia ridho ya. Karena hakikatnya seorang hamba adalah menerima setiap pemberian dari Allah, apapun pemberiannya, maka tentunya
ketika seorang hamba ridho, itu adalah bagian dari ketakwaan pula ya. Kata sahabat Ali radhiyallahu anhu. Nah, itu adalah bagian dari ketakwaan. Qanaah ya. Ini juga harus kita wujudkan pula sebagai seorang muslim ya. Kalaulah kita menerima pemberian apapun jenis pemberian itu, jumlahnya ya sedikitnya, kita ridho juga. Sehingga janganlah berkata hasil ya gitu. Tentunya kalau kita ingin melakukan hal sesuatu pula, terkadang hasilnya tidak sesuai dengan harapan, maka jangan melihat hasil ya gitu. Jangan melihat hasil, tapi lihatlah proses yang kita capai. Dan bagaimana seputar penghasilan yang kecil, ya jangan melihat penghasilan ya gitu. Walaupun terkadang ya jaraknya jauh, ongkosnya luar biasa ya. Perjalanannya bukan nyampe, lama gitu. Gitu ya gitu. Dan membutuhkan pengorbanan yang lebih gitu ya. Tapi hasilnya kecil ya gitu. Mungkin ya dapat kelebihan, cuman ya sekedarnya aja gitu ya. Mengganti ongkos ada lebih sedikit. Kita jangan melihat hal itu ya gitu. Dalam hal nantinya melamar misalnya, atau bekerja, jangan lihat itunya gitu. Lihat prosesnya gitu ya. Ya gaji besar cuma kalau misalnya sholat ditinggalkan ya. Atau jilbab ditanggalkan ya. Cuma gaji besar ya. Gaji besar buat karyawan diporsir ya. Sehingga dia tidak bisa memprioritaskan keluarga dan tugasnya yang lain ya. Berat ya. Nah itu ini ya, walaupun kerjanya cuma segitu ya, hasilnya segitu. Nah, kalau kita ingin terus, apalagi mendukung keistiqomahan dalam belajar ya gitu. Ya. Maka dengan hasil yang sedikit ini ya kita syukuri gitu ya. Kita syukuri. Nanti Allah tambahkan lagi ya gitu. Lain sekaltum lazidannakum. Dan memang guru yang terbaik itu adalah pengalaman. Karena dengan pengalaman kita bisa merasakan tuh ya. Walaupun itu pengalaman cuma sehari, ya cuma sekali, itu sangat membekas buat kita ya gitu. Pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Sehingga jangan pada hasil kita berpangku tangan ya gitu. Itu. Karenanya bagaimana seorang hamba yang bertakwa kepada Allah haruslah mempunyai sifat ini. Dan al-khafi itu menyembunyikan ibadah. Artinya dalam hal-hal rangka ibadah tertentu ya bisa kita secara tersembunyi ya, dalam berinfak ya, bisa sirron wa alaniyah gitu ya.
Terus juga bukan hanya pemberian tuh ya, pula ibadah sunat ya, sholat malam kalau kita ya sehari misalnya menghatamkan berapa juz ya Al-Quran ya, itu juga amal soleh ya, ya gitu, sehingga tidak ditampakkannya. Dan ini akan melahirkan, menumbuhkan, menanamkan keikhlasan. Ya. Karena tentu ya tujuannya ridho Allah, bukan ridho manusia. Nah, setiap melakukan sesuatu diupdate, terus juga hal ini diupdate terus ya. Ya, dalam beberapa mungkin tidak bisa kita sembunyikan ya, sholat berjamaah ya nggak bisa kita sendiri-sendiri ya, itu harus berjamaah di masjid. Haji ya itu nggak bisa sendiri-sendiri ya, nggak bisa kan, memang kiblatnya cuma satu gitu ya gitu. Ya kiblatnya di mana? Di Mekah ya itu, di Mekah, Ka'bah ya. Iya. Nabi Ibrahim membangun. Iya, itunya apa? Sebagian itunya. Kayak dulu mah ada Ka'bah masih ada sebenarnya, di sebelum Nabi Ibrahim juga ada Ka'bah. Cuman ya beda ininya, bentuknya aja. Nah, banyak juga ya seperti ini, misalnya nanti kurban kita ingin disembunyikan namanya, silakan aja, kita jangan sebut namanya, ya udahlah dari 7 orang misalnya sapi 7 orang, jangan disebutkan si pulang-pulangnya, udah jangan langsung aja sebutkan 1 2 3 4 5 6 7 ya, sebutkan aja, tulis apa angkanya doang, tapi jangan sebut namanya ya. Itu bisa ya, menyembunyikan ibadah ya, dalam rangka ketaatan kepada Allah ya, bukan menyembunyikan ibadah nantinya malah jadi takut ria ya, nah, enggak juga ya, itu. Justru kalau takut ria ya itu adalah ria itu sendiri itu ya, itu adalah jeratan iblis justru kalau takut ria ya, dia ngomongkan saya ikhlas gitu ya gitu. Di tembong-tembong nah, anggrek kita ria itu ya. Ayah pahala kan. Iya, malah jadi dosa. Bagikan debu di atas batu, Angin. Semut ya, semut di batu yang hitam lagi keadaan gelap, nah, itu ria tuh. Kadang-kadang emang tersembunyi itu ya, tidak terasa gitu ya. Supaya orang lain ikut dan nggak apa-apa mungkin. Ya itu mah syiar tuh, syiar misalnya kajian misalnya direkam, Orang lain kita ya bisa. kajian direkam difoto, tapi di fotonya bukan kita yang lagi ngajinya enggak, tapi semuanya si mustami itu difoto ya supaya orang itu di ya ada syiarnya lah gitu, nggak apa-apa, nggak masalah sih itu ya, kalau boleh saja. Nah itu petikan pelajaran dari hadis
Pertama, takwa adalah amalan terbesar agar dicintai oleh Allah. Jadi itu sebab orang itu dicintai diantaranya dengan ketakwaan. Innallaha yuhibbul muttaqin. Jelas teman. Kedua, Allah cinta kepada orang yang kaya hati. Berapapun rezeki yang Allah beri untuknya dari hasil usahanya, ia puas dan menerima. Tidak berharap pemberian manusia kalau punya tidak terikat dengan dunia. Luar biasa. Sehingga tidak menjadi terikat dengan dunia ya. Salah satu ya orang yang terikat dunia ya, yang terpaut dengan dunia salah satunya ketika sholat belum bersiap-siap di antaranya. Mau belajar belum siap-siap. Mau penghafal masih berat ya. Ya merasa bahwa tidak akan bisa. Ya mungkin terpaut dengan dunia gitu ya. Sehingga dalam beribadah ya berat ya. Subuh Iya. iya setan bener ya kan Betul. orang yang muda Iya. Yang ketiduran juga ya. Berat. Emang ya istiqomah itu berat. biasa Iya, tapi harus diupayakan, ya, harus diupayakan. biasa bangunnya jam 2. Iya, harus kebiasaan bangun. Kalau mampu ya tidur awal malam. Tidak banyak tugas, soalnya ya kalau masih sekolah mah masih nggak ada terlalu banyak tugasnya itu. Kuliah paling di rumah. Segera kuliah ke sana. Kalau kuliahnya ya bukan kuliah yang prioritasnya Islami ya, apalagi itu kerasa lebih itu. Ya, jangan juga di Universitas Islam kadang tugasnya banyak gitu. Itu. Tugasnya banyak dan itu kerasa banget. Iya. Ya itu mah terserah, itu mah yang namanya orang mau kuliah mau enggak ya, cuman ya tetap artinya soalnya pekerjaannya mau jadi guru S1, saya nggak perlu S1 sebenarnya jadi guru juga. Alhamdulillah ya di SD diterima, ternyata nggak perlu jadi S1, ternyata luar biasa nih. Itu ya luar biasanya maksudnya yang menerimanya ya, kalau saya mah nggak ada apa-apanya. Jadi di sini tidak terikat dengan dunia. Kecuali kalau uzur ya, itu mau uzur. Jangan sampai misalnya Ustaz saya tunda ngaji sekarang ya. Itu nggak jelas nggak sih alasannya apa gitu. Tiba-tiba pas ditelepon susah gitu ya. Atau di chat aja, kenapa atau nggak ngaji misalnya gitu, nggak ngebalas gitu ya gitu. Ya itu harusnya benar-benar ya, kalau cuma mengatakan ya tidak atau saya ada keperluan mendesak itu kan cuma simple, tinggal ngebalas gitu sebenarnya. Gitu. Cuman ya itu zaman sekarang gitu ya, atau kenapa tuh ya, katanya ada orang yang lagi butuh pekerjaan pasti hubungin susah dia. Katanya orang butuh pekerjaan gitu ya, butuh guru juga misalnya, dia susah dihubungin padahal ingin banget padahal gitu ya gitu. Nah, itu.
hati-hati itu ya ketika terpaut dengan dunia. Dan kemudian yang ketiga, tersembunyi dalam beribadah, tidak ingin populer dan terkenal. Bukan dunia targetnya ya. Silakan saja kita mencari dunia tapi bukan target, bukan tujuan. Ia bersungguh-sungguh ibadah, lari dari dosa dan menghindari ketenaran. Orang yang seperti ini dicintai oleh Allah. Adapun kepopuleran, ia datang dengan sendirinya, bukan dikejar, maka itu terhitung kabar gembira saja. Yang Allah segerakan, bukan keburukannya. Dalam sirah Kitabul Jami. Abdulaziz bin Bazir. Nah, tentunya sini pula kita teringat pula ya bahwa apapun dari amal kita bukanlah kita mencari kepopuleran gitu. Hal itu pasti akan ya datang kalau Allah memang karuniakan padanya. Kalau misalnya belum kenal ya, mengajar misalnya cuma 2 orang, 3 orang, seorang ya gitu. Bahkan yang mengajar online, yang dengernya nggak tahu berapa orang gitu. Ya jangan putus asa, terus-menerus saja gitu. Istiqomah. Dan kita tahu ya saya Utsaimin aja itu ya. Dijelaskan dalam beberapa riwayat beliau itu cuma punya 1 murid. 1 murid doang. 1 murid. Tapi si 1 murid ini menyebarkan kebaikan-kebaikan dari Syekh Utsaimin. Kemudian juga ilmu-ilmu yang didapatkannya. Jadilah ilmunya kemana-mana. Ya, ilmunya bisa diterima. Gitu. Apalagi ya para nabi itu ya. Sampai ada yang tidak punya umat. Ada. Ini dakwah saja para nabi itu ya. Ada yang ya umat cuma 1, cuman 2, cuman belasan ya. Ada juga yang nggak punya umat tuh. Nggak punya umat. Nggak ada umat sama sekali. Alam tuh. Iya. Jadi nanti itu juga dihisap ya. Hanya yang menjadi kabar gembiranya bagi kita adalah sehingga kita semakin terus ya, menegaskan diri ya belajar dan belajar, mengajak ya, hasilnya ya kecil cuma 1 2 orang atau bahkan tidak ada hasil sama sekali selama kita sudah berjuang ya, bersikeras ya. Jangan hanya usahanya baru sedikit tapi udah ngeluhnya minta ampun ya gitu. Harusnya kita berjuang dulu dan benar-benar sungguh-sungguh barulah akan kelihatan hasilnya gitu. Iya. Tentunya jangan lupakan ya nomor 1-nya tawakal dan doa. Nah itu untuk pelajaran hadis hari ini. Untuk besok kan saya di luar, insya Allah kalau asar ya sampai di sini ya sholatnya di sini. Tapi kalaupun misalnya sampainya itu jam 4 atau jam ya setengah 5, kemungkinan ya minimal ya jam 4-an lebih lah, jam 4 lebih. Jadi paling ya
bayangin jam 4 lebih gitu, karena ada di luar besok ya, dan duhur nggak di sini, duhurnya di luar. Jadi paling besok jam 4 lebih lah kita ya. Ya nanti sering kontak-kontak aja lah. Kalau saya sudah di sini nanti di kontak aja gitu ya. Yang pasti ya sudah tersedia, apalagi kalau sampai menunggu itu ya, menunggu walaupun lama itu udah bagus pahalanya itu ya. Menunggu sholat ke sholat, menunggu misalnya dari asar sampai ke maghrib itu pahalanya besar tuh ya. Itu ribat itu ya. Itikaf gitu di masjid. Ya bisa sambil iktikaf juga. Dan itu pahalanya nanti di alam barzakh ya. Kalau kita menunggu sholat ya, waktu sholat ke sholat pagi Bisa ya, lah gitu ya. ya maghrib sampai isya bisa, atau misalnya dari asar sampai ke maghrib, nah, itu bagus pahalanya itu. Nanti karena caranya itu, kan kita kadang-kadang buru-buru pulang gitu kan. itu penyakit atau bolak-balik. buru-buru pulang ya, itu penyakitnya itu. Gitu. Makanya kalau udah subuh jangan buru-buru pulang ya. Kalau bisa Dan di rumah paling-paling lah lanjut TV. nah, itu. Penyakit nanti itu. Yang nunggunya dari maghrib sampai isya ya lumayan. Paling 2 setiap Iya. itu ya. Jadi pahalanya itu ketika di alam barzakh kita bebas dari pertanyaan kubur. Kalau kita menjadi orang yang murabit, ya bebas dari pertanyaan kubur, gitu ya. Nggak akan ditanya sama malaikat. Jadi orang yang apa? Bebas dari pertanyaan kubur, gitu. Budak dia. Wah, Bebas dari pertanyaan kubur. kubur, ya. Mungkar nakir. Iya, bebas dari pertanyaan malaikat mungkar Ada nakir. yang dijepit bumi. Ada. Bukan dijepit secara zahir, bukan ya. Jepit di situ ya dijepit di alam barzakhnya kan beda, alam kubur dengan kuburan beda. Beda. Alam barzakh dengan kuburan di situ beda. Itu bukan alam dunia lagi, bukan. Ada gitu kan ke bumi. Ya enggak itu mah. Baca-baca di alam kubur. Iya, memang dihimpit, tapi dihimpitnya beda alam ya itu. Yang batu itu dosa gede itu maksudnya ya. Iya. Riba. Iya. Ganti. Iya. Jepit. Nah, makanya itu salah satu amalannya menunggu ya, dari waktu sholat ke sholat lagi. Sama menunggu kita dari asar sampai maghrib itu pahalanya gede tuh. Itu kalau doa di anak ke orang tua ada sampai gitu. Sampai ya pasti itu. Ya Allah ampunilah dosa-dosa bapak. Sampai setiap doa itu sampai, cuman dia dijabah enggaknya nanti itu urusan Allah itu mah. Rahasia Allah. Iya. Urusan ijabah ya, kalau setiap doa juga ud'uni astajib lakum tuh ya. Cuman waktu ijabahnya bisa jadi cara ijabah Allah yang berbeda gitu maksudnya. Secara maksudnya situ gitu. Atau walaupun misalnya tidak diijabah ya diganti sama yang lain lah gitu, yang lebih baik. Mengirim Atau dihindari dari musibah, dari malapetaka gitu. meninggal. Jadi besok ya paling jam 4-an lah. Jam 4 sore ya. Itu aja dulu ya. Walafiminkum, walafikum. Walafikum, benar-benar. Aku lakukan lihada, astagfirullahaladzim. Walafiminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.